Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tentunya kalian sudah membaca doa sebelum belajar ya. Kali ini kita masih belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6. Kita sudah sampai di pelajaran yang ke-7. Memahami makna qada dan qadar. Memahami makna qada dan qadar. Kita akan belajar dalam sub pelajaran yang pertama, memahami makna qada. Nah, qada, apa itu qada? Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam Al-Quran, surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berikut ini. Kita baca bersama-sama ya, ta'awud. Kemudian kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bisa? Coba kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini akan kiamat hari akhir. Nah, contoh qada. Contoh qada apa?
di sini disebutkan ya, ada beberapa macam. Contoh yang dimaksud qada, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Itu sudah termasuk qada, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kematian pasti akan datang. Walaupun orang itu berlari kemanapun, kalau kematian itu sudah datang, maka pasti akan menghampirinya. Kemudian yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kapan laut itu harus pasang naik, dan surut turun airnya. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan makhluknya untuk berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Walaupun dia dioperasi sekalipun, tapi Allah sudah menentukan kalau dia laki-laki ataupun dia perempuan, sampai akhir hidupnya tetap saja dia laki-laki atau dia perempuan. Nah, apa sih hikmahnya? Hikmahnya kita beriman, percaya akan adanya qadanya Allah. Di sini Pak Nurin sebutkan, seseorang yang beriman kepada qada maka akan bersikap dan berperilaku antara lain. Misalnya ini contoh-contohnya ya, anak yang beriman kepada qada nih, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Kemudian yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Banyak sedikit itu harusnya sudah bersyukur karena orang tua masih punya rezeki. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Sombong itu apa? Merasa paling pinter, paling alim, paling kaya, paling ganteng, tampan, cantik. Nah itu sombong berarti. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Yang ketujuh, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian yang kedelapan, apa hikmahnya kalau kita percaya kepada qadanya Allah? Santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Itulah makna dari qada, ketetapan Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.